Oke, untuk kasus tersebut kita punya beberapa informasi bahwa project cost tersebut, project cost itu sebesar $50.000. Nah, benefit pada akhir tahun pertama, pada tahun akhir ya, akhir tahun pertama itu sebesar $10.000, meningkat 10% setiap tahun. Nah, jumlah tahunnya yang diperhitungkan itu ada 8 tahun dan interestnya itu sama dengan 10% ya. Oke, baik, kita punya beberapa informasi seperti ini dari soal. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu membuat diagram cash flow-nya terlebih dahulu. Oke, saya buat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sini kita punya nilai P sama dengan $50.000 ya. Nah, di sini kita buat gradien. Oke, diagram cash flow gradien. Oke, sampai tahun ke-8 dengan I-nya itu sama dengan 10% dan G-nya itu juga sama dengan 10%. Oke, jumlah N-nya itu sama dengan 8 tahun. Baik. Nah, untuk kasus ini di mana I-nya sama dengan G, kita bisa gunakan formulasi untuk benefit saat ini, yaitu P sama dengan A 1N kali, oh ya saya lupa nih, nilai anual satunya itu adalah $10.000 ya. Oke, kita kembali ke sini. A1 kali N, 1 plus I pangkat minus 1. Nah, benefit cost ratio itu kita bisa cari dengan rumus present worth of benefitnya, benefits dibagi dengan present worth of cost ya. Nah, jadi kita cari dulu nilai presentnya itu, present worth-nya itu berapa, present worth of benefits, baru kita bandingkan dengan nanti present worth of cost gitu ya. Itu benefit cost rasionya. Namanya juga benefit cost ratio, pasti yang di atas benefit, yang di bawah pasti cost gitu ya. Nah, dari sini kita bisa substitusikan nih $10.000 kali N sama dengan 8 dikali 1 plus I-nya 0,1 atau 10% pangkat minus 1 dibagi dengan $50.000. Oke, saya hitung dulu dengan kalkulator. Hasilnya sama dengan 1,45. Oke, untuk kasus tersebut kita punya beberapa alternatif ya. Ada 3 alternatif, yaitu alternatif A, B, dan C gitu ya. Dengan masing-masing masa penggunaan dari alternatif ini adalah 5 tahun. Dan kita punya informasi lagi bahwa MARR, minimum acceptable rate of return
return ya. Atau ini tingkat pengembalian minimum yang bisa kita terima itu sebesar 10%. Nah, kita diminta untuk memilih ya. Pilih A atau B atau C gitu ya. Dengan menggunakan benefit cost ratio. Oke. Nah, untuk kasus seperti ini kita juga punya informasi bahwa cost-nya itu untuk A, B, dan C itu sebesar $600. Untuk A, B-nya itu $500 dan C-nya itu $200. Nah, uniform annual benefits atau benefit yang kita terima setiap tahunnya itu uniform annual benefit itu sebesar 158,3 setiap tahunnya. Ini 138,7, ini 58,3. Nah, untuk kasus ini kita perlu hitung dulu, kita akan lakukan perhitungan dulu ya untuk masing-masing benefit cost ratio dari alternatif A, B maupun C. Nah, benefit cost ratio untuk A itu kita bisa tentukan dengan cara kita punya di sini informasi annual uniform annual benefit. Jadi kita punya informasi annual ya. Kita akan gunakan perbandingan untuk annualnya. Nah, berarti 100 untuk produk A 58,3 per. Nah, kita perlu cari dulu nih untuk annual cost-nya. Annual cost-nya itu berapa? Itu dengan cara kita tahu nilai ini. Kita tahu nilai present cost. Berarti $600 untuk A ya. Dikali kita cari annual untuk cost-nya, annual cost-nya per nilai presentnya untuk 10% dan 5 tahun. Nah, oke. Nah, untuk kasus ini Anda bisa lihat dari tabel nilai ini berapa. Nah, terus saya akan lihat dulu sebentar. Oke, saya udah langsung hitung. Itu hasilnya adalah sebesar 1,0 ya. Oke, yang kedua benefit cost ratio untuk B. Itu sama juga caranya, 138,7 per $500 kali A per B 10% 5 tahun. Oke, Anda cari tabel lalu lakukan perhitungan. Saya hitung, oke, hasilnya 1,05. Nah, Anda cari juga benefit cost ratio untuk C ya. Itu sama juga caranya, 58,3 dibagi $200 A per B 10%. Oke. Ya, ini saya kurangin. Oke. Cari dulu, saya hitung dulu. Nah, hasilnya 1,11. Nah, karena semua alternatif ini itu lebih sama dengan 1, maka kita harus lakukan analisis incremental ya. Incremental. Oke, ingat ya bahwa kalau kasusnya ini lebih sama dengan 1, hasil perhitungan benefit cost ratio untuk masing-masing alternatif dengan asumsi bahwa input atau biaya yang kita keluarkan itu fix,
dan outputnya itu juga fix, maka kita harus lakukan incremental analysis. Tapi jika salah satunya saja yang fix, misalkan inputnya saja yang fix, outputnya fleksibel, atau outputnya fix, kita punya target output, inputnya bisa fleksibel, maka Anda tinggal memilih yang paling besar ya nilainya perbandingan benefit cost ratio-nya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak pernah tahu ya bahwa apakah perbandingan angka ini itu fit tidak, sesuai tidak dengan input atau output yang kita asumsikan fix tadi gitu ya. Jadi jika asumsinya di sini adalah inputnya fix, outputnya juga fix, jika kita harus melakukan incremental analysis jika nilainya lebih sama dengan 1. Nah, untuk incremental analysis Anda perlu urutkan dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Berarti urutannya adalah C, ini ya, C200, B, dan A. Nah, sehingga kita bisa bentuk tabel baru di sini, yaitu cost dan uniform annual benefit untuk antara B dan C dan A dengan B. Jadi B dengan C di sini dan A dengan B. Harus diurutkan dulu. Nah, tinggal cari selisihnya B dan C. 500 kurang 200 berarti $300. Nah, B dengan A dengan B gitu ya. Berarti 600, A dengan B 600 kurang 500 berarti $100. Nah, Anda juga harus hitung antara uniform annual benefitnya itu B dan C. B dan C berarti 138,7 kurang 58,3. Hasilnya berarti 20,4 ya. 20,4. Dan di sini itu adalah kurangan antara A dengan B 1,6 ya. Nah, selanjutnya Anda cari benefit cost ratio untuk BC dan AB. Nah, berarti benefit cost ratio untuk B dan C itu sama dengan $80,4. $80,4 ya. Ini benefitnya, costnya adalah kita punya 300. Karena ini annual, ingat ya, ini adalah annual. Berarti costnya pun kita harus cari yang annual. Ini adalah nilai present ya. Nah, berarti kita cari yang annual. Di 80,4 per $300. Annual per present. Untuk 5 tahun 10% bunga ya, atau MAR-nya 10%. Nah, hasilnya itu adalah sebesar 1,02. Nah, berarti kalau kasusnya 1,02 di sini berarti yang kita reject adalah yang sebelah kanan. Berarti reject C, kita tolak C gitu. Nah, selanjutnya kita cari juga benefit cost ratio untuk A dan B. Jadi benefit cost ratio untuk A, B itu sama dengan 19,6. Caranya sama, per $100 per B 10%, 5. Hasilnya adalah 0,74 ya. Nah, di sini kalau kasusnya dia di bawah 1, maka yang kita reject yang sebelah kiri aja.
berarti kita reject A ya. Berarti kita pilih kesimpulannya, kita pilih yang B.